Jadi bagaimana? Bisa, Bu. Nah, jadi karena nanti Ibu juga harus mengisi proposal ya, proposal penelitian. Mohon nanti sekarang Ibu bagi ya, Ibu bagi ini kelompoknya. Satu kelompok 5 orang untuk membuat proposal ya. Semua nanti berkaitan instrumen penelitian ya, bias dan error dan proposal penelitian ya. Jadi Anda berlima nanti membuat proposal penelitian ya. Jadi dibuat ini sebisanya ya, nanti dikonsultasikan pada saat kuliah ya, di tanggal 18 Maret ya. Nah, harapan Ibu ke depan proposal itu bisa diajukan untuk meraih dana ya. Jadi Anda berlima nanti dibagi, satu orang membuat judul, halaman judul itu ya, halaman judul proposal. Anda kan sudah punya pedoman penulisan skripsi? Sudah dapat? Ketua Korti, apa sudah dapat pedoman penulisan skripsi? Siapa yang bisa Maaf Bu, belum ada. Belum dapat? Belum Bu. Belum ya? Nah, nanti boleh pinjam punya Ibu ya, pedoman penulisan skripsi. Jadi sebaiknya Anda proposal ini dicicil ya, kalau pas hari libur, disempurnakan dengan melihat pedoman skripsi FKG Unmas. Ya. Nah, juga nanti kalau ada, sekarang masih ada waktu bulan Maret ini, usulan untuk PKM. Ya. Usulan PKM. Anda bisa juga ikut ya, itu Anda bisa mendapat dana ya, lumayan, mendapat penghargaan ya, sertifikat ya, yang sangat berguna nanti ya untuk Anda berkompetisi dalam ini lapangan kerja maupun yang lainnya untuk unggulan. Harapan Ibu di tim ini bisa berdiskusi. Nah, dan seandainya ada yang harus didiskusikan selanjutnya dengan Ibu, boleh ya. Boleh WA Ibu ya. Asal sabar aja karena Ibu sibuk, ya sabar ya. Kalau udah sabar, pasti Ibu jawab ya. Cuman butuh sabar karena kan Ibu sibuk ya. Di tim berlima ini harapan Ibu solid, bisa menghasilkan dana ya, hibah apapun itu yang sudah biasa dikti ya, hibah dikti, dananya besar ya. Kemudian bisa diajukan ke Pemda, bisa ya proposal ini. Nah, dalam berlima ini nanti kan tujuan akhirnya untuk skripsi, ya. Tujuan akhirnya untuk skripsi. Topiknya sama itu, tetapi judulnya beda, ya. Jadi Anda bisa nanti penelitian bersama-sama berlima, tapi Anda mengambil judul yang beda, masalah yang beda. Topiknya hampir sama, ya, sama dalam satu topik. Mungkin di Puskesmas Denpasar Utara, yang depannya Unmas itu, umpamanya kan dekat ya. Anda ke sana bisa berlima, mungkin berempat ya. Jadi cepat bisa selesai ya skripsinya. Dan menjalaninya dengan senang ya. Karena berbanyak dan ada yang diajak diskusi. Jadi enggak mandek. Nah, biasanya penelitian itu agak susah, agak lambat ya. Karena sendiri kan males, kan ada yang mensupport, ada yang diajak diskusi. Nah, harapan Ibu dari daftar absen ini semester 2 ini ya. Semester 2 ya? Enggak, Bu. Semester 2. Dari daftar absen nomor 1 sampai 5 kelompok 1 ya. Ya. Nomor 1 sampai 5 kelompok 1. Ibu buat begitu dulu. Kalau mau tukaran sendiri boleh ya. Boleh ya. Boleh. Harapan Ibu berlima ya. Mungkin kalau berempat nggak apa-apa. Sekitar itulah ya. Berlima.
supaya selesai proposalnya. Kalau sendiri pasti nggak selesai. Ya. Nah, kalau berlima, halaman cover 1 orang. Pustaka 1 orang. Ya, Ibu nih beri arahan, mungkin bisa nanti berdua atau gimana diatur sendiri ya. Nah, terus metode penelitian 2 orang. Ya, diaturlah enaknya gimana ya. Nanti gabung. Buatlah mungkin pas hari libur ya, tanggal 12 libur ya. Ya. Itu tanggal merah. Hari Minggu bisa dikerjakan. Jangan dibuat berat karena ini untuk skripsi nih. Ya. Untuk pengambilan dana juga ada hibah dikti PKM. Sekarang masih bisa ngajukan sampai akhir Maret. Kalau ada yang kepingin mau ngajukan proposal, bisa proposal ini dipakai. Ya, begitu ya. Dibuat ini aja, apa ya, dibuat senang ya ngerjakan, pasti cepat selesai ya. Jangan ngerjakan di ruangan, dibuat di tempat terbuka, alam terbuka. Itu akan inspirasi mengalir ya. Supaya nanti kalau berhasil senang sekali ya. Memang kalau dilihat aja mumet, tapi kalau dikerjakan itu ada rasa bahagia di situ. Ya. Silakan nanti kalau buntu konsultasi ke Ibu ya, WA Ibu. Ya. Pasti Ibu jawab ya. Gimana Koti? Ada sekretaris, mohon dibantu ya. Ya. Ini dibantu temannya ya. Baik, Bu. Nah, nanti presentasi siapa yang ini tanggal 18 silakan ya. Ada yang mau presentasi ya. Nanti sambil diskusi materi sedikit ya, materi nanti Ibu juga kirim materi yang lengkap Ibu kirim ya. Diktat 1 dan PowerPoint 1 untuk lebih membantu ya. Dan silakan kalau kesulitan boleh ya. Boleh ini ya dengan Ibu WA boleh ya. Jadi silakan Anda mengatur sendiri ya. Nah, Ibu lanjut ini sampai jam berapa ya? 11.30 ya? Jam 13.30 ya? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk topiknya itu bebas atau bagaimana, Bu? Oh, silakan nanti Ibu kirim ya. Tolong kasih Bu Emil ya. Siapa yang boleh? Sekretaris boleh. Nanti Ibu Emil bagi yang kesulitan ini, Ibu kasih contohnya topik-topiknya. Ya, Ibu kasih contoh proposalnya juga ya. Berarti dari topik yang Ibu berikan itu bebas buat milih mau yang mana topiknya. Seperti itu, Bu? Boleh, bebas boleh. Kalau masih kesulitan, mau dari Ibu boleh. Kalau sekarang Pak Dekan sedang membuat program untuk penelitian stunting anak pendek kan sedang ini ya, sedang hits ya. Karena Indonesia lagi masuk 5 besar di dunia tertinggi. Jadi gimana sih stunting itu pengaruhi pertumbuhan gigi, kesehatan gigi. Kemudian apakah kesehatan gigi itu mempengaruhi stunting? Ya, lumayan tinggi masuk di 5 besar itu. Jadi di Gianyar Anda bisa mencari rekam medis untuk pengukuran stunting contohnya gitu ya. Tinggi badan dilihat dari tinggi badan ya, dari usianya ya. Dan tinggal Anda melihat kondisi kesehatan giginya contohnya ya. Atau dari asupan gizinya boleh, makanannya dia memenuhi enggak gizinya. Boleh juga. Lihat terus bagaimana kondisi pertumbuhan giginya, boleh. Itu sedang hits ya, Pak Dekan sedang ada program itu. Akan ada usulan dana ke Dikti juga. Anda akan bisa masuk nanti di tim dosen gitu. Kalau Anda mau ngambil itu, ya.
Kalau mau ikut di tim dosen boleh. Nanti datanya kita dengan dosen ngambil ke puskesmas ya, ke rumah sakit boleh, rumah sakit RSGM Unmas boleh. Nanti bisa bergabung dengan dosen, lebih ramai jadinya. Boleh, ada yang berminat boleh ya, nanti daftar aja ya. Nah, teman enak kan ya, dan dapat uang. Dapat uang ya. Ibu udah sebelumnya dari kakak kelas itu ada berapa? Itu lumayan Ibu kasih bekal ya. Jadi Ibu harapkan juga yang bisa ada waktu yang berminat silakan daftar ya. Anda masih ada waktu lama ya, 2-3 tahun ya, untuk meraih dana dari penelitian. Nah, nanti Anda juga bisa dimasukkan sekalian di hibah pengabdian. Ya, pas hari libur gitu, makanya bisa Anda ikut. Ada yang pengabdian di panti asuhan gitu. Anda ikut bantu-bantu, mungkin ambil nyatet-nyatet data. Jalan. Nanti kalau sudah tahu itu menyenangkan sekali sebenarnya penelitian itu sama pengabdian ya. Nah, biasanya di kendala dibuat Anda membuat proposal itu di instrumen penelitian ya, instrumen. Sebenarnya ada batasannya ya, karena Anda masih S1, Anda tidak dituntut harus ini sekali ya, harus sempurna enggak ya. Anda masih deskriptif karena Anda masih S1. Jadi masih tidak harus menghasilkan teori ya, gitu ya. Jadi instrumen penelitiannya juga tidak dituntut untuk valid sekali ya. Anda boleh mencontoh dari literatur ya, di jurnal kan sudah divalidasi ya instrumennya. Boleh, Anda nggak perlu lagi validasi. Kalau Anda pintar ini statistik ya, lihai statistik, karena kan butuh pengertian itu ya, butuh belajar ya, instrumen penelitian bagaimana validasinya, reaktivitasnya gimana ya, begitu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ya, boleh disampaikan. Terus di WA Ibu boleh juga ya. Jadi jangan sampai ini apa buntu ya, mandek ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, diskusikan dulu dengan teman. Kalau sudah diskusi dengan teman juga masih buntu, boleh ya sampaikan ke Ibu, itu ya caranya. Karena anak rata-rata pintar, cuma kan ada yang pintar statistik, ada yang pintar bidang ini, nah itu makanya harus berbagi ya. Jadi nggak harus semua pintar ya. Ada orang pintar memasak ya. Kalau di Bali namanya limo base namanya tuh. Pokoknya dia tuh awur aja bagus hasilnya gitu ya. Nah, kita harus saling memanfaatkan, saling inilah, berbagilah gitu ya. Paham ya? Berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Ya. Tapi berkaitan gigi dan mulut ya, kesehatan gigi dan mulut ya. Kalau yang kemarin kakak kelas Anda ambil angular cheilitis, itu masuk hibah dikti dia, masuk ya, pengabdian juga masuk dia, dapat dana lumayan, dan masuk di jurnal internasional ya, dan pernah dikirim ke India dia, ya. Jadi karena beberapa kali dia dapat tuh hibah itu, ya pernah sering konsultasi dengan Ibu ya, terus bukunya Ibu udah dipakai. Ya. Daripada diam gitu nggak dipakai, lebih baik dipakai ya, berbanyak. Begitu ya. Saya instrumen penelitian, ini sampai jam 13.30 ya. Nah, instrumen suatu alat ya, jadi
Tetapi alat itu harus valid ya, harus valid. Contoh instrumen yang baik itu harus valid. Anda harus ngerti. Kalau Anda ngambil penelitian atau ngambil instrumen dari jurnal, nah, nanti ada istilah itu ya, valid, reliable. Reliable ini juga ada, sensitif, objektivitas tinggi, dan visibilitas baik ya. Jadi Anda harus tahu gitu ya, tapi Anda nggak dituntut harus sempurna sekali ya validitasnya. Anda boleh ambil di jurnal gitu, karena Anda masih S1, jadi deskriptif bivariat. Jadi dua variasi, dua beda ya. Jadi banyak laki sama perempuan, desa sama kota gitu ya, dua variabel. Itu yang harus Anda jelaskan. Umpamanya stunting di kota dengan di desa. Nah, ambil data di puskesmas. Oh, ternyata di desa lebih tinggi, itu aja penjelasannya. Ternyata di desa lebih tinggi. Gitu ya contohnya. Nah, validitas itu maksudnya tingkat ketepatan. Nah, contohnya Anda mau motong buah ya, motong buah. Dengan motong kue, beda kan pisaunya? Ya, motong buah dengan kue beda. Mau motong rujak lagi beda. Jadi tingkat ketepatannya di situ ya. Bisa emang pisau ini apa dipakai, bisa pisau motong kue dipakai untuk buah bisa, tapi tidak tepat. Itu maksudnya ya. Kemudian reliabilitas atau tingkat ketepatan, kejagaan. Jadi data yang dihasilkan kan harus diulang, ambil itu dengan alat itu. Apakah itu sama hasilnya? Itu maksudnya reliabilitas ya. Namanya motong, namanya yang pertama dengan kedua, ketiga itu sama atau beda? Harus sama gitu. Itu baru tepat dia, ya. Dia reliable namanya. Nah, ini validitas alat ukur itu banyak ya macamnya. Ada nanti hanya kalau kuesioner ya, kuesioner itu ada beberapa saja ya. Jadi Anda harus paham aja. Ada validitas rupa. Jadi validnya kuesioner yang Anda pakai itu. Ya. Kemudian reliabilitas, bagaimana konsistensi alat ukur itu dipakai ya. Ini ada cara menentukan reliabilitasnya, tes, retest, tes bilang, dan bentuk ekivalen. Kalau ada kesulitan dalam memahami ini, karena kan ada rumusnya ya, walaupun memakai SPSS, Anda tidak bisa menjelaskan narasinya di skripsi, Anda cukup mencantumkan di mana Anda mengambil kuesioner itu, mana di jurnal. Anda ambil di jurnal. Kalau Anda modifikasi, tinggal menjelaskan modifikasi. Jadi modifikasi jangan terlalu banyak, satu, hanya dua, itu boleh ya. Ya. Yang modifikasinya jangan sampai setengah lebih gitu, jangan. Karena kan di tes ya validitasnya. Jadi cari kuesioner yang sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Begitu. Nah, kesahihan alat ukur berskala numerik. Nah, ini timbangan berat badan itu harus ini ya, alatnya harus sahih kan. Kalau berat badan manusia memang ada ya khusus untuk mengukur supaya lebih ya. Jangan nanti kita nimbang apa? Nimbang bahan untuk tepung namanya gitu pakai timbangan untuk berat badan manusia, jangan ya, tidak tepat gitu ya. Kalau nominal
Nah, ini dengan alat diagnostik yang terbaik yang ada itu sensitif, spesifitas dan nilai prediksinya. Nah, ini di kuesioner ya, di mana dia kuesioner itu bisa ini sensitif untuk bisa lebih mendapat data ya. Nah, bagaimana meningkatkan keandalan pengukuran? Nah, di sini protokol penelitiannya yang ada di sini ya. Harus lengkapnya ya protokol, karena kan yang mengambil data itu bisa berbanyak ya, tidak satu orang ya, bisa berlima, sama kayak di banyak tim D kan berlima. Itu protokolnya harus dipegang ya, semua harus memang ngerti ya langkah-langkahnya ya. Pelatihan ya, nah, itu harus latihan. Penyempurnaan instrumen. Nah, kalau Anda ambil dari jurnal, kan Anda harus modifikasi ya sesuai lebih tepat dengan tujuan penelitian Anda ya, dimodifikasi ya supaya lebih sempurna dengan tujuan penelitian. Meningkatkan pengukuran ya, diulang lagi ya. Melakukan pemeriksaan tanpa subjek, melakukan pemeriksaan tanpa identitas subjek ya. Ini yang kali gitu ya. Nah, ini sudah tadi ya. Timbangan menggunakan alat yang sahih untuk mengukur berat badan, bukan untuk mengukur tepung makanan gitu, jangan ya, tidak tepat, tidak. Anda penelitian dituntut minimal 2 variabel untuk S1. Tapi deskriptif cukup menjelaskan, tidak menghasilkan teori ya, tidak. Ya. Menjelaskan mana variabel yang di desa dengan di kota. Bagaimana Anda menjelaskan, oh yang di desa lebih tinggi gitu. Menjelaskan begitu. Nah, Anda kenapa? Nah, jelaskan gini karena makanannya atau gimana ya, lebih mudah terinfeksi karena nggak pakai sandal atau gimana ya gitu. Jadi menjelaskan begitu saja ya, boleh ya. Memang pedomannya deskriptif bivariat, 2 ya, jangan 1, 2. Laki perempuan gitu ya, anak lansia apa orang tua atau remaja dengan dewasa boleh ya, gitu ya. Jadi di ini atau pendidikan boleh ya. Pendidikan di mulut, ya, pengetahuan gizi ya, pengetahuan gizi, kesehatan gigi mulut dengan kunjungan atau kesehatan dari gigi dan mulut itu boleh. Jadi 2 variasi ya. Variabel itu penting ya. Nah, variabel itu ada di tujuan dan di rumus masalah nanti ya. Ada 2. Karena sebutkan itu variabel 1, 2 nanti bandingan itu gimana gitu ya. Nah, Anda dapatkan 2 variabel, terus Anda cari teorinya. Jurnal, cari di jurnal ya. Caranya ketik aja. Stunting, nah, jurnal stunting, terus gizi itu pemainnya. Terus apa? Periodental atau kesehatan gigi dan mulut boleh ya. Kota, desa boleh.
Ya. Pengetahuan, Anda kalau mau cari rekam medis kan pasti ada sana ya tingkat pendidikan. Nah itu pakai boleh. Kalau Anda tinggal ngambil aja data di puskesmas atau rumah sakit, Anda dapat data itu. Tinggi badan, berat badan, udah dapat itu. Status gizi Anda, status gizi dari responden itu dapat, udah tinggal dihitung, udah atau enggak, Anda dapat udah itu ya. Nah, terus tinggal ambil datanya yang lain, karies atau apa. Kan sudah ada situ, tinggal ngambil aja. Ya. Butuh surat pengantar untuk penelitian, gitu aja, udah dah, nggak perlu dana. Nah, Anda bandingkan silakan mau di kota atau nggak perlu itu cuma tingkat pendidikan dengan karies saja boleh kok, stunting, status gizi dengan karies boleh ya, hanya menyebutkan di mana puskesmas namanya Denpasar Utara di depan kampus namanya tuh RSGM Unmas boleh ada sana rekam medisnya. Dan bertanya Bu, Ya, perlu melakukan observasi Bu? Ya, observasi sebaiknya dapat, bisa dari jurnal Anda, dari majalah-majalah, dari surat kabar boleh, dari Anda ikut seminar-seminar boleh. Anda konsultasi dengan dosen, ikut tim dosen, Anda dapat cerita-cerita dengan dosen kan. Dosen nanti, oh ini sedang hit sekarang, ini gitu ya. Dosen kan memang makanannya nih ya, kerjaannya ya, memang harus ngerjakan terus ini baru terus ya, begitu ya. Observasi ya, kecil-kecilan lah ya. Baik Bu, terima kasih. Untuk tanggal Ya, 18-nya itu bisa kira-kira konsul apa mulai presentasinya yang Bu? bagaimana diulang? Untuk tanggal 18-nya itu konsultasi dengan Ibu atau mulai presentasinya Bu? Langsung aja presentasi. Langsung presentasi. Ya, langsung sambil diskusi ya, supaya cepat. Waktu itu sangat berharga ya, supaya berkembang. Buat sebisanya aja ya, buat sebisanya aja. Jadi hari Minggu Anda dapat buat, terus tanggal 12. Terus setelah tanggal 12 kan nyepi ya. Nyepi pun Anda bisa korek-korek baca-baca kan. Ya gitu ya. Sambil tidur lah baca-baca. Ya nggak aja itu malah gitu ya. Itu biasa kemana-mana tuh bawa kerjaan. Baca dapat 2 poin gitu. Tadi buat rapat baca dapat 2 poin. Di alam terbuka itu lebih tidak ada tekanan. Kalau di ruangan tuh penuh dengan tekanan, jadi nggak ada minat untuk membaca gitu ya. Inspirasi juga tidak berkembang, dia tertekan dengan ruangan tembok gitu. Kalau masih bisa di ruangan terbuka, ruangan yang luas, di alam terbuka, pasti ngalir deh ya, seperti air mengalir di sungai gitu ya, inspirasi ya, supaya tidak buntu mumet. Biasanya orang nggak buntu terus tuh karena dia ngerjakan di dalam ruangan. Kalau Ibu berjuang untuk gimana, kalau keluar itu kan kita di alam terbuka pasti dapatnya Ibu inspirasi. Makanya kalau zaman dulu guru besar profesor itu dia sambil mancing, mencari inspirasi sambil mancing karena di alam terbuka concern dia nak dia ganggu kan, makanya ngalir inspirasinya. Perlu juga tempat yang mendukung ya, alam terbuka ya, gimana ya diusahakan pas keluar rumah dibawa tuh konsepnya kan. Biasanya ada apapun itu berupa print out boleh, berupa note, catatan kecil boleh bawa, biasanya bawa note kecil gitu ya. Jadi
Eh, Baik, Bu. kan nggak harus kayak buat patung nggak harus langsung jadi, enggak, ya. Orang buat patung gimana? Bisa langsung jadi? Jangan berharap nggak bisa proposal langsung jadi. Kalau dibuat sendiri tambah mumet. Kalau buat berbanyak bisa sambil bercanda ria, bisa semakin sempurna dia, semakin indah, ya. Karena kayak masakan nggak mungkin kalau satu aja ya namanya nasi tok, nggak makan nggak enak ya. Tetapi kalau dia dikasih lauk ya, iya Pak kasih serondeng aja udah enak kok. Ya, si garam dikit 3 jadinya. Variabelnya 3. Ya, nasi tuh ada yang bisa makan nasi tuh enggak ya. Makanya kalau mau ngerjakan ini minimal 3. Kalau bisa berlima lah. Kalau kita makan sekitar itulah lauknya kan 5 ya. Ya, isi garam, telur, nasi. Nah, itu 3. Ya, tuh buat proposal juga gitu. Ya. Harus kalau nggak bisa Maya. Ini Ibu paksa karena sibuk kan, Anda kan kuliahnya padat. Tugasnya juga padat ya. Ya. Nah, ini tugas ini sangat-sangat nanti minta waktu, makanya Ibu dari sekarang Ibu minta ya. Semakin panjang Anda buat ini waktunya akan semakin bagus hasilnya, berkesan gitu. Dan memuaskan semua orang, semua pihak ya. Nanti Anda apalagi nanti menghasilkan ini kan Anda mendapat penghargaan, memperoleh ini kan kompetisi nasional tinggi itu nilainya ya. Untuk dikti itu ada ya. Sekarang PKM ini sampai akhir Maret. Nah, Anda kalau bisa buat ya stunting itu nanti Ibu apa yang sudah ada di Ibu boleh silakan pakai ya. Kalau Anda mau ikut dengan Ibu, mungkin berjodoh kan, saya kepingin ya ikut tim dengan Ibu, Ibu buka seluas-luasnya. Bukan Ibu aja ya dengan Pak Dekan, tim nanti dosen 5 orang. Ini kan memang topiknya Pak Dekan, Pak Widogamo ya. Akan maju nih sebentar lagi ke jurnal internasional ya. Jadi Anda ikut nanti kalau kepingin Bu saya ikut di artikel dulu Bu masukkan ya. Begitu ya. Jadi yang ikut dengan Ibu apapun nanti Ibu ikutkan, pengabdian ikut juga gitu. Kalau yang dulu kakak kelas Anda gitu sampai dia sudah selesai dokter itu masih ikut dengan Ibu. Pengabdian dia terus ikut. Walaupun jam 1 dia sisihkan waktu hadir di sekolah ya untuk memberi penjelasan gitu kan sesuai dengan ini ya kompetensinya, keahliannya ya. Semangat sekali dari jam 1 gitu datang. Itu senang. Memang diwajibkan memang harus kerja tim dengan mahasiswa. Melatih mahasiswa juga ya. Wajib dosen itu juga melatih kan. Melatih di lapangan ya. Gitu. Siapa namanya Dek yang tanya? Yang tanya tadi siapa ya namanya? Dek. Bu, saya izin bertanya lagi, Bu. Boleh, boleh. Boleh. Mau proposal stunting boleh? Kan apa namanya itu di proposalnya kan ada tanda tangan kalau tidak salah ada tanda tangan wakil dekan bidang kemahasiswaan. Itu kosongkan atau diisi, Bu? Hah? Boleh Pak WD1, Pak Tahak. Berarti itu diisi tanda tangannya atau dikosongin aja, Bu? Tanda tangannya? Jangan. Kan memang persyaratnya harus tanda tangan WD1 ya? Iya, bidang kemahasiswaan. Wakil dekan kemahasiswaan juga.
Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, harus lengkap. Kalau nggak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan format itu langsung udah ini tersinggung, udah nggak diterima. Itu proposal harus formatnya harus udah tidak ada salah, tidak harus penuh ya, gitu ya. Berarti lembar pengesahannya juga ya, Bu? Ya, Oh, baik, Bu. taruh aja di sana tata usaha. Ya, Baik. besok jadi dah. Ya, cepat kan Untuk di tangan tuh ditunggu aja selesai udah. Ya, kumpulan tangannya itu kira-kira tanggal berapa? ya. Minggu setiap proposal itu kalau Anda mau diskusikan yang bulan ini, ya, Baik, Bu. ini udah bisa deh sekarang pengesahan sekarang pun karena kan belum tentu di tempat beliaunya, ya, Ya, Bu. nah, titip aja, ya. Oke, sama Bu. Nah, atau saya tunggu nih, kalau tunggu aja supaya ya. Oke, Bu. Besok ya besok ke sana. Ganti ya. Sehat ya. Dulu kan semua itu ngambil dari skripsi ya. Pustaka ngambil dari skripsi. Boleh di tempat. Boleh. Kalau waktunya kepepet sudah kan waktu Sabtu kan nggak ada waktu nyari tangan ya pengesahan itu. Pendamping juga udah. Terus ya. Ini langkah-langkahnya. Variabel tadi ya. Observasi kecil-kecilan ya, mungkin observasinya di perpustakaan boleh ya. Sebaiknya Anda lihat di internet di jurnal-jurnal atau seminar. Kalau sekarang COVID gini ya jurnal aja, lihat di internet ya. Banyak ada tuh ya. Anda mau kepingin apa gitu. Stunting cari banyak ada ya. 5 tinggal bagi. Yang lainnya gini ya, karena berlima nanti kan tolong nanti Kopti dibagi ya. Ibu dikirimkan ini ya absennya ya. Nanti supaya bisa Ibu bagi ini dalam kuliah nanti ya, dalam proposal penelitian ya. Nah ini untuk yang langkah-langkah yang sempurna ya untuk S3 ya. Anak S1 tidak seharus dilalui semuanya ya, enggak ya. Supaya Anda tahu oh yang sempurna tuh harus begini ya. Nah, S3 karena kan S1 masih belajar, jadi tentukan standarnya itu deskriptif bivariat. Anda menjelaskan aja, terus Anda ambil data di rekam medis saja boleh kok. Ya. Tidak harus supaya nggak gini merasa, berat sekali ya skripsi karena melihat ini langkah-langkah. Ini semua harus dijalani ya. Karena untuk S1 rekam medisnya boleh ambil datanya. Ya. Anda tinggal menjelaskan
perbedaan, kenapa dia beda? Oh, karena ini gitu aja. Karena Anda kan dapat pengetahuan nanti waktu kuliah itu. Mau diskusikan dengan teman. Kalau setelah itu boleh ke dosen yang lain boleh, yang punya kompetensi apa yang Anda teliti boleh. Dulu ada yang dapat hibah dikti itu mengenai gizi, Ibu kebetulan keahlian itu ya, di situ tembus ke dikti dia 3 kali tembus ya. Jadi walaupun Ibu bukan pembimbingnya, bukan dosen pembimbingnya, boleh Ibu ini kok. Ibu dengan senang ya untuk bisa membantu. Ada buku apa itu, jurnal boleh dipakai ya. Jadi maupun dosen yang lain ya, silakan. Jadi jangan malu bertanya. Jadi memang harus rajin ya bertanya ya. Rajin, kalau nggak rajin bertanya nanti sesat di jalan ya. Gitu kata ya. Jadi Dek yang harus ini ya, menjemput bola ya. Nah ini. Anda cukup 2 ya. Variabel, ya, kemudian Anda cari teori-teori mengenai variabel itu ya. Cari di jurnal ya. 80% proposal itu harus jurnal ya. Nah, 20% boleh buku. Ya. Karena dia akan menghasilkan karya ilmiah dia, bukan buku ya. Proposal penelitian menghasilkan karya ilmiah penelitian ya. Jadi harus ini juga referensinya itu harus karya ilmiah di jurnal. Nah, Anda juga nanti harus nulis ya, diwajib nulis di jurnal ya. Nanti ada penulisan karya ilmiah, itu ada lagi peta kuliah itu wajib. Nah, ini nyambung nanti terus ke sana. Ya. Jadi tim Anda ini sampai Anda nanti selesai ya, S1 itu jalan terus ini. Tapi ada penulisan karya ilmiah lagi. Lagi ini disempurnakan nanti Anda setelah skripsi harus menulis di jurnal ya. Nah, nanti disiapkan jurnal untuk mahasiswa khusus di FKG ya. Boleh masuk di jurnal lain kalau kesulitan masuk jurnal lain, difasilitasi di Nah, ini langkah-langkahnya Anda harus dibuat lama ya, dan harus pedoman Anda ya. Anda berpedoman terus di sini sampai di kesimpulan nanti ya. Hipotesis semua ya. Ini contoh ini ya. Kuesioner ya. Kuesioner ya yang umum dipakai ya. Ya. Nah, pentingnya kuesioner itu memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, oleh karena itu, Anda kalau mengambil kuesioner dari jurnal, Anda sesuaikan dengan tujuannya sedikit tapi ya. Kemudian isi kuesioner harus sesuai dengan hipotesis penelitian. Ya. Anda buat 1 lembar ya, atau di note Anda, judul, tujuan, rumusan masalah, kerangka konsep, hipotesis gitu ya. Baru Anda buat metodologinya. Dari sana Anda jelaskan variabelnya, metodenya semua sampai ini ya, variabel pengukurannya, instrumen penelitiannya di metodologi penelitian berarti kan. Sampai di situ aja proposal ya, sama daftar pustaka. Nah, ingat daftar pustaka itu nanti 80% ya harus lebih dari jurnal. Nah, makanya Anda mengumpulkan jurnal. Kalau Anda butuh jurnal, ya bilang aja nanti Ibu kirim ya. Kalau untuk PKM kan mau cepat ya. Nah, dan jurnalnya juga 10 tahun terakhir. Kalau masih bisa 3 tahun terakhir. Itu baru bisa menang ya.
Jangan udah lama-lama gitu, udah dilihat, aduh preferensinya udah lama, udah nggak valid lagi dipakai. Ya, gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya kuesioner. Relevan dengan tujuan penelitian ya. Anda harus lihat tujuan penelitian Anda. Mudah ditanyakan, mudah dijawab, data mudah diolah. Nah, jangan asal pakai kuesioner untuk masuk ambil tapi Anda nggak ngerti. Terus untuk pengolahan datanya juga nggak ini ya. Anda nggak ngerti, jangan. Harus nyambung dari depan ke belakang tuh Anda ngerti ya. Harus prosesnya Anda ngerti. Nah, ini unsur-unsur kuesioner ya. Jenis pertanyaan, demokrasi, seks, income, pendidikan, agama, status perkawinan, jumlah anak. Contohnya itu ya, dan lain-lain. Nah, ini dari sini Anda banyak bisa bercerita ya, pendidikan aja udah lumayan Anda bisa bercerita ya. Kemudian jumlah anak lagi ya. Jumlah anak itu pasti akan menentukan juga kondisi di kesehatan keluarga ya. Jumlah kalau berbanyak tuh makanan dibagi berbanyak kan sedikit dapat, jadi berebut gitu ya. Sama kayak Indonesia sulit karena penduduknya padat ya. Penanganan COVID pun sulit karena penduduknya terlalu padat, jadi memang sangat susah untuk menangani. Oleh karena itu sangat bagus dibahas ya. Pertanyaan informasi, apa yang diketahui, apa yang didengar sejauh pertanyaan untuk yang peroleh data, bagaimana perasaan dari responden ya. Nah, ini ada multiple choice, kemudian ada checklist ya, ranking question ya, ranking question itu ada di kuesioner ya. Bisa responden diminta untuk mengurutkan jawaban tersedia sesuai dengan pendapatnya, bisa ya. Multiple choice biasanya ada juga di kuesioner. Isi pertanyaan itu mengenai center di pusat perhatian, harus dengan hipotese. Jadi optimal tuh dikondisikan 15-30 menit. Ya. Memang dicoba ya, kuesionernya harus dicoba ya. Diuji coba ya dulu. Nah, urutan pertanyaan tuh juga ada ininya ya, pengantar ya. Tanya judul penelitian, maksud itu ada di pengantar ya. Kemudian pertanyaan pemanasan latar belakang responden. Demografi, umur, status pendidikan, pekerjaan. Oh, umur ini juga banyak bisa dibahas ya. Status pendidikan ya, pekerjaan itu pasti akan sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan. Pertanyaan pokok sesuai dengan tujuan penelitian. Penutup pertanyaan pembuktian, ucapan terima kasih. Nah, itu mungkin ada yang tanyakan. Selamat
tugasnya yaitu buat proposal sama PowerPoint, lalu dipresentasiin tanggal 18 nih Bu. Ya, Dan topiknya itu bisa diambil dari punya Ibu atau boleh Oke. Untuk sistematika penulisan proposalnya nih Kak, bagaimana nih Bu? Tunggu Ya. punyanya Ibu atau boleh pinjam punya Ibu. Ibu ada pedoman penulisan skripsi FKG Unmas Denpasar. Biasanya mahasiswa dapat. Anda nggak dapat ya? belum Bu? Belum ya? Minta ya, Nggih. minta Oke ya. Bu. Ada, Nanti mungkin bisa dikirim ke Korti kan Ibu? kalau Ibu nggak punya soft copy-nya, Ibu berupa hard copy. Oh, nggih, nggih. Coba dicari di perpustakaan FKG. Bisa? Untuk Boleh. proposalnya Nika, berarti untuk proposal tugasnya Nika berarti isi tangan wakil dekan atau Nah, ini kan untuk, tidak Bu? ya, ini kan untuk belajar buat proposal, nanti lanjut sampai skripsi. Oh, nggih. Proposal ini, terus ini nanti disempurnakan untuk menjadi skripsi. Atau untuk usulan hibah PKM Dikti. Mau usulkan ke Pemda juga boleh. Ya, bagaimana? Nggih, Bu. Semua Bu. Nah, Ibu jelaskan, Ibu tambahkan sesuai dengan pertanyaannya di Rahni ya. Ibu. Ya, secara garis besar ya proposal ini judul. Halaman pertama judul proposal, judul penelitian. Judulnya apa? Daftar isi. Ya, daftar isi. Terus daftar gambar. Daftar tabel. Ya, urutannya. Daftar isi udah. Udah gitu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah itu Anda, nah seperti tanya tadi, Anda observasi ada kesenjangan ya di lapangan, ya. Di kota dengan di desa contohnya, ya. Teori dengan kenyataan di lapangan, nggak ada kesenjangan. Nah, tuh Anda ingin meliti kenapa ada kesenjangan ini ya, ya, begitu. Di latar belakang masalah ya. Setelah itu, setelah latar belakang masalah di bab 1, Anda membuat tujuan penelitian. Jadi subbab 1.2. Tujuan penelitian. Ya. Anda minimal buat dua variabel. Ya. Satu variabel yang satu, dua variabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi apa stunting anak di desa ini, di puskesmas ini. Nah, tujuan yang kedua untuk mengetahui kondisi stunting dan kesehatan karies, namanya stunting dan karies di puskesmas kota ini, di puskesmas di desa ini, itu contohnya ya. Itu dua, minimal dua ya. Kemudian rumusan masalah. Kan? Rumusan masalah itu kan misalnya tanda tanya ya. Itu sesuaikan dengan tujuannya ya. Ya.
Jadi 1, 2 gitu juga. Bagaimana gitu. Bagaimana kondisi stunting anak di puskesmas dengan karies, dengan karies di puskesmas di desa ini, ya. Kemudian bagaimana dengan daerah perkotaan, cari puskesmas yang di perkotaan. Ya. Biasanya stunting itu banyak terjadi di daerah-daerah yang ekonominya kurang ya, namanya kayak di daerah kumuh, daerah TPA, panti asuhan. TPA itu di tempat pembuangan akhir ya, itu biasanya anak-anak stunting itu situ. Ya. Daerah-daerah yang kurang ya, pendapatannya kurang ya. Contohnya itu. Anda dapat udah data itu cari di puskesmas dekat sana ya. Pasti ada datanya. Udah dapat, oh ini anaknya stunting ini, udah kurang tinggi badannya dari normal. Stunting itu apa, pendek, anak pendek ya. Apa berpengaruh terhadap kesehatannya gigi dan mulut gitu ya. Ya. Setelah rumus masalah itu, Anda menginjak ke tinjauan pustaka kan, bab 2. Nah, Anda membahas mengenai stunting, pengertian stunting, ya, pengukuran banyak gizi dengan stunting gitu ya. Stunting dengan kesehatan gigi dan mulut, udah. Anda buat gitu ya. Lebih dari 80% tinjauan pustaka dari jurnal. Dan jurnalnya itu kalau bisa 10 tahun terakhir, kalau mau mengusulkan hibah, 5 tahun terakhir, 3-5 tahun terakhir mengusulkan PKM. Ya. Cari di internet banyak ada. Ya. Sudah gitu, Anda kerangka konsep, bab 3. Ya. Anda membuat kerangka konsep dari teori yang dapat itu, disesuaikan dengan tujuan ya. Nah, setelah itu Anda menghasilkan kesimpulan sementara ya. Kesimpulan sementara Anda apa? Anda tuliskan di sana 2 ya. Kesimpulan sementara. Hipotesis ya. Setelah itu Anda membuat metode penelitian. Ya. Buat metode penelitian ya. Anda jelaskan di situ ya. Metode yang dipakai apa ya. Kemudian lokasinya di mana, terus respondennya gimana, instrumennya gimana ya. Kemudian nanti Anda akan membahasnya bagaimana, caranya dengan apa, narasi, dengan memakai analisa statistik atau enggak. Anda ceritakan di situ ya. Dan sebutkan Anda memakai alat semua itu, Anda berpedoman dari mana? Anda dari jurnal atau dari buku ya. Buku boleh ya 20% ya, maksimal 20% ya. Kemudian daftar pustaka ya. Ya. Daftar pustaka tinggal Anda urut menurut abjad ya. Teknik penulisan daftar pustaka Anda sudah dapat? Belum? Belum ya? Nah, nanti silakan kalau Anda mau bertanya lagi, nanti sampaikan ke Ibu. Kasih Ibu email, nanti Ibu email ya. Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Ada? Kita ketemu lagi nanti bias dan error tanggal minggu depan ya. Ya.
Nah, besok baru Ibu kirim ya. Karena Ibu belum dapat email ya dari besok ya paling lambat siang lah Ibu kirim materinya ya. Materi instrumen penelitian nanti Ibu kasih ya yang PowerPoint dan diktatnya ya. Siapa tahu yang ada yang kepingin baca lebih lengkap. Silahkan ya. Mohon bantu nanti ada yang siapa yang bisa bantu temannya kirim email ke Ibu ya. Mudah-mudahan Kopti bisa bantu. Baik, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Semangat, semakin semangat. Semoga bisa maju Iba ya. Ya. Ibu sangat senang ya. Anda nanti bisa memenangkan ya pertarungan nasional. Itu akan berkembang nanti Pak. Bisa menjadi pengabdian, usulan pengabdian bisa ya. PKM itu tidak harus penelitian aja, karya tulis juga boleh. Anda sudah punya pedomannya? Untuk PKM, ambil di internet ya. Sudah, Di internet ya. Ya. Diperpanjang sekarang sampai akhir Maret ya. Karena sedikit mungkin yang ngirim ya. Jadi jangan takut kirim-kirim aja. Kalau sekarang belum dapat, tahun depan pasti dapat. Ya. Ya dipaksa dikit lah. Orang Ibu udah nenek-nenek gini udah 62, masih kok. Masih Bu. Ya supaya ya bikin inilah semangat ya yang lain gitu mahasiswa, teman-teman. Sebenarnya tujuan Ibu ya untuk ini aja, kasih semangat ke yang lain ya. Itu mudah-mudahan bisa berhasil ya proposalnya, harapan Ibu. Walaupun tidak bisa maju ke Hibah, bisa diajukan ke Pemda, boleh ya. Pemda 1 Bali. Karena dana di sana ada ya. Masukkan aja kemana-mana, masukkan. Pasti dapat. Ibu pernah dapat 5 bantuan ya penelitian. Ibu kan tak kirim-kirim aja, kirim. Dijawab kok, semua jawab. Cuman ada yang 8 bulan baru dijawab. Tuh, ada yang cepat gitu, ada yang 3 bulan. Yang penting kirim aja ya. Kan berbanyak, berlima. Ya. Kalau sendiri sih memang rasa mumet ya. Ada yang tanyakan lagi? Ada ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga semakin sukses ya. Jadi karena Ibu gitu ada rapat tadi harus ke kampus ya. Padahal Ibu udah pamit jam 10:30. Ternyata terlambat juga. Jadi harap maklum ya. Karena Ibu diantar jemput udah nenek-nenek. Sabar ya, sabar ya. Jadi Anda memang harus berlatih kesabaran ya. Memang itulah kuliah itu di situ ya, dituntut kesabaran. Ya, dosen tuh sampai muter-muter kepala tuh mau pingsan, mau jatuh. Harus naik tangga ya. Di aula naik tangga 3, naik lagi tangga di TU kan, naik kan. Nah, kalau usia segini 62 ini sampai di atas tuh yang kepalanya muter. Tapi karena Ibu semangat dikasih kekuatan sama Tuhan ya. Gitu ya. Terima kasih ya, Ibu bisa pamit udah ya. Ibu tunggu ini. Sama Bu. Ya, sama Om Santi. Om. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang. Ibu semua, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.